Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pakan dan nutrisi ruminansia akan menjelaskan tentang metabolisme lemak. Anggota kami beranggotakan yang pertama Bella Mariana, NPM 1, Meliana Afifah, NPM 12, Treska Alfian, NPM 16, Yeni Rahmawati, NPM 17, Muhammad Irfan, NPM 22, dan yang terakhir Sabtia, NPM 28. Next. Nah, untuk slide yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Treska. Kepada Mas Treska, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Metabolisme lemak pada ternak ruminansia. Menurut Kamal tahun 1994, lemak yang terdapat pada pakan ternak ruminansia adalah lemak cair yang tersusun dari asam-asam lemak tak jenuh, yaitu linoleat dan linolenat. Terjadinya proses hidrogenasi, perubahan lemak tak jenuh menjadi jenuh, mengakibatkan susunan lemak tubuh sapi menjadi padat. Bila dibandingkan dengan kuda yang diberi ransum yang sama akan menghasilkan perlemakan tubuh yang lunak. Hal tersebut dikarenakan kuda merupakan ternak ruminansia, non-ruminansia. Ternak memperoleh lemak dari 3 sumber, yaitu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat dan protein yang sudah dicerna dan diserap, sebagian akan diubah menjadi lemak. Sedangkan lemak dari pakan dapat diubah menjadi pati dan gula, yang kemudian bisa digunakan untuk energi dan sebagian disimpan dalam jaringan sel sebagai lemak cadangan. Menurut Sugeng tahun 2003, konsentrasi asam lemak bebas yang tinggi menghambat pencernaan serat kasar dan sebagai akibatnya menghasilkan proporsi asam asetat yang lebih sedikit. Pada saat yang bersamaan jumlah substrat yang terfermentasi menurun menurut Subarinoto et al. Tahun 1991. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Treska. Dan slide selanjutnya tentang metabolisme lemak di dalam rumen akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Kepada Mbak Bella, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Yeni atas waktu dan layar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak di dalam rumen. Pada proses ini, lemak akan diputuskan dari trigliserida, glikolipida, dan fosfolipida yang dilakukan oleh bakteri yang ada pada rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lebih lanjut. Asam lemak yang dihidrolisis menjadi asam lemak tidak jenuh dan cisis ini diisomerisasi menjadi asam lemak yang terkonjugasi atau CLA, trans, dan lemak jenuh, sehingga menghasilkan lemak jenuh. Proses yang kedua yaitu proses biohidrogenasi, di mana proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil dari proses hidrolisis pada rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi ikatan trans, di mana isomerisasi itu menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Asam lemak ini ditambah gliserol gula akan menghasilkan asam lemak terbang, yaitu biasa disebut dengan VFA, yang menjadi sel mikroba atau fosfolipida mikroba dan berubah menjadi fosfolipida mikroba. Berikut ini merupakan bagian dari metabolisme lemak di dalam rumen ruminansia.
Sekian pemaparan dari saya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Bella. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Saptia. Kepada Mbak Saptia, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Bila lemak seperti trigliserida, glikolipida, dan fosfolipida dikonsumsi oleh ternak ruminansia, maka akan masuk ke dalam rumen. Nah, akan terjadi dua proses besar, yaitu proses hidrolisis ikatan ester dalam lemak yang berasal dari pakan dan proses biohidrogenesis asam lemak yang tidak jenuh yang terjadi setelah lemak hidrolisis menjadi asam lemak bebas. Berikut menurut Baumann dan Locke 2016. Lemak bila dikonsumsi oleh ruminansia dan mengalami proses metabolisme di dalam rumen dan pasca rumen, lemak yang masuk ke dalam rumen akan mengalami proses hidrolisis oleh bakteri rumen seperti anaerob fibro, lipolitika, dan butifibrio, fibrisisolev, dan yang akan mengeluarkan enzim lipase, galaktosidase, dan fosfolipase. Berikut menurut Darrow dan Ciliard 1997. Harvard dan Hazelwood pada tahun 1997. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan Mbak Saptia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Kepada Mas Irfan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan presentasi slide yang berikutnya. Locke et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa bakteri memegang peran penting dalam hidrolisis lemak, walaupun protozoa juga mampu menghidrolisis lemak. Tingkat hidrolisis lemak di 5%. Lemak terhidrolisis menjadi asam lemak bebas, gula, fosfat, dan gliserol. Gliserol dan gula akan mengalami proses perubahan menjadi asam lemak terbang atau volatile fatty acid atau yang disingkat sebagai VFA. Dan kemudian VFA digunakan untuk membentuk sel mikroba rumen. Asam lemak bebas di dalam rumen kemudian akan mengalami beberapa proses, yaitu proses isomerisasi dan proses cis menjadi trans dan proses biohidrogenasi, sehingga asam lemak yang tidak jenuh akan menjadi asam lemak jenuh, serta proses konjugasi pada asam lemak tidak jenuh lebih dari 2 ikatan rangkap, sehingga terbentuk asam lemak konjugasi. Contohnya konjugat linoleic acid atau CLA menurut Baumann dan Locke 2006. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Irfan. Kemudian daftar referensi akan dibacakan oleh Mbak Meliana Afifah. Kepada Mbak Meliana, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, berikut daftar referensi yang kami gunakan dalam penulisan PowerPoint dan makalah, sehingga yang kami paparkan mengenai metabolisme lemak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa yang kami ambil tersebut diambil dari jurnal, kemudian beberapa sumber citasi yang lain. Salah satunya adalah Part Wine, kemudian dari jurnal nutrisi, dan beberapa sumber yang lain. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Mbak Meliana Afifah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami mengenai metabolisme lemak.
Semoga bermanfaat. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.